Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa, berjumpa kembali bersama kami dalam program iNews Jabar. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara soal kebakaran yang terjadi pada hari Selasa 22 Oktober 2019, tepatnya berada di wilayah Cimahi Selatan. Terjadi kebakaran akibat pipa minyak Pertamina yang ada di Cimahi Selatan. Untuk itu saya akan berbincang bersama dua narasumber. Yang pertama ada Kang Pak Totong Solehudin dari Kasatpol PP dan Damkar Kota Cimahi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat ya. Yang kedua, narasumber kedua ini ada Pak Ogi Mardianto dari Kabid Damkar dan Penyelamatan Kota Cimahi. Assalamualaikum Pak Ogi. Sehat Pak ya? Pak Ogi dan juga Pak Totong, kalau kita melihat informasi ataupun video yang beredar di masyarakat begitu terkait dengan video begitu kebakaran yang terjadi di wilayah Cimahi Selatan yang diakibatkan oleh bocornya pipa minyak milik Pertamina cukup menghebohkan masyarakat begitu. Bahkan kalau kita lihat dari video cukup mengkhawatirkan karena apinya juga cukup tinggi begitu, sangat besar. Kalau boleh diceritakan terlebih dahulu dari pihak Damkar Kota Cimahi, sebetulnya bagaimana kronologinya sampai adanya laporan masuk ke Damkar Kota Cimahi? Silakan Pak Totong terlebih dahulu. Baik, tentu Satpol PP dan Damkar adalah salah satu OPD di Kota Cimahi yang tugasnya salah satunya adalah bagaimana kami memberikan pelayanan dalam hal pemadam kebakaran. Ya. Terkait kasus kebakaran di Kampung Mancong Melong ini, memang kami baru terima kabarnya itu, informasinya jam 13.55. 13.55? Ya, 13.55. Dan tentu kami, respon time kami memang sedang mengupayakan, cover rate kami itu memang Cimahi yang tidak begitu besar, dalam 15 menit paling lama gitu, kami harus sudah sampai sasaran. Dan alhamdulillah kami sampai sasaran, sudah sampai ke lokasi, dan kami langsung melakukan upaya pemadaman. Tentu kami ini melakukan sesuai dengan SOP. Kami lihat, karena ini kebakarannya termasuk yang luar biasa, karena memang kebakarannya bukan kebakaran yang seperti yang sering terjadi di kami, komplek perumahan. Tetapi ini adalah objek vital, karena memang itu adalah pipa distribusi BBM milik Pertamina. Saya konfirmasi terlebih dahulu, jadi proyek yang sedang dikerjakan di area Cimahi Selatan itu adalah berasal dari PT KCIC begitu ya, Pak Ogi? Jadi berasal dari PT KCIC yang sedang melakukan pengeboran, pemasangan istilahnya fondasi begitu ya, dan kemudian terjadi dentuman. Itulah yang kemudian berita beredar di masyarakat sebelum terjadi kebakaran, terjadinya dentuman. Kalau yang persis Pak Ogi dengar dari masyarakat sebetulnya seperti apa? Ya, sebetulnya kan pada saat kejadian kita ini kan sudah tren ya, masyarakat ini punya menggunakan HP gitu ya, jadi media sosial, jadi dia cepat. Nah, sementara kalau telepon memang kita terima. Dan pada saat telepon berdering pun sebetulnya sudah terlihat asap dari kantor pun sudah terlihat. Ya, sementara jaraknya ya kurang lebih ada, kalau ditarik garis lurus 5 kilo lah. Tapi asapnya sudah tebal. Gitu. Nah, dari situlah baru kita memastikan dan kita langsung berangkat. Tapi berarti kalau dari kantornya Pak Ogi tidak terdengar dentuman? Tidak, tapi kalau di sekitar masyarakat katanya informasinya ada dentuman 2 kali, kemudian baru keluar asap gitu, dan juga api. Nah, kalau dilihat ada berapa unit pemadam kebakaran mungkin yang bisa membantu pada Selasa 10 Oktober kemarin? Kalau respon pertama protap kita 3 pancar 1 rescue. Artinya boleh silakan di... Ya, jadi setelah mendengar kabar, kemudian kita lihat asap sudah membumbung tinggi, ya kita berangkat 3 unit pancar dan 1 rescue. Dengan asumsi kita tidak akan pernah tahu sebesar apa yang akan kita hadapi nanti. Nah, setelah sampai ternyata kalau diperkirakan itu kurang lebih si apinya ini, lidah api itu kurang lebih bisa mencapai 20-30 meter sampai ke atas. Ya. Dan pada saat kita sampai pun kita tidak bisa prediksi karena ini yang dihadapi bahan bakar yang seperti apa. Kita berhenti sampai 3 kali. 1 kali terkena radiasi panas, maju lagi, terkena lagi, sampai 3 kali baru berhenti, baru kita. Jadi hampir kemarin itu 2 unit itu terkena
panas. Oke. Jadi paparan panas itu kena apa? Jadi meleleh lah bagian badan mobil gitu. Oke, Pak Totong, sebetulnya kalau kita bicara soal kebakaran, terutama lebih spesifik akibat pipa Pertamina begitu, apa yang sebetulnya perlu dilakukan pertama kali begitu? Ya, tentu kalau kami bekerja itu sudah sangat standar. Artinya apa yang dilakukan ketika ke sana, itu tim itu bisa bergerak sampai pada menghitung. Mungkinkah bahwa dengan yang kami kirim itu ini bisa memadamkan? Makanya langsung pada saat itu berhitung dan tindakan segera diambil. Bisa jadi kalau itu hanya konvensional saja, seperti yang biasa, ya saya kira ini apalagi kita sudah bisa menghitung itu bahan itu kan bahan bakar. Kalau kita hitung, kalau ini tidak dihentikan keran itu betul bisa dihentikan itu di ujung berung dan pada larangnya. Dihitung ternyata itu 39 kilo. Kita tidak terbayang berapa volume BBM. Itu BBM. Nah, kami coba berhitung kalau hanya biasa saya kira itu tidak memungkinkan. Makanya tim kami insiden komandannya itu langsung berhitung dan melakukan seperti tindakan standar, komunikasi dibangun, dan salah satunya Pertamina itu memiliki alat itu. Makanya dikontak. Dalam sebuah catatan kami, mungkin kalau ini kebakaran biasa, ini mungkin yang terlama gitu. Tetapi kalau kelas yang terbakar, saya kira apresiasi karena Damkar Cimahi dibantu juga oleh damkarnya Kota Bandung. Bandung Raya lah. Bandung Raya. Okay. Jadi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Oke, sampai ada 21 unit pemadam kebakaran dari Bandung Raya begitu ya. Plus 2 mungkin dengan Pertaminanya sendiri. Karena Pertamina itu yang memiliki alat yang disebut itu api pomnya. Jadi itu yang mungkin alat itu yang kami tidak miliki. Dan itu yang membantu proses percepatan pemadaman. Sehingga dengan 3 jam setengah alhamdulillah pada akhirnya ini bisa 3 jam setengah sudah bisa dipadamkan. Saya akan tanya ke Pak Ogi. Pak Ogi, sebetulnya dalam 3 jam waktu 3 jam setengah itu apa yang pertama kali dilakukan? Apakah kemudian menunggu bahan bakar sampai habis begitu, atau evakuasinya, atau seperti apa? Atau melakukan evakuasi terhadap warga sekitar? Karena kemudian saya sempat mendengar bahwa kebakaran ini sudah mencapai 100 meter atau radiusnya 100 meter menuju rumah-rumah warga. Ya, jadi begini. Pada saat terjadi, memang kita tidak pernah tahu. Pertama kita tidak tahu ini bahan bakar jenis apa. Iya. Ya. Tapi pada saat kita masuk lokasi itu panasnya sudah luar biasa. Jadi kalau evakuasi tidak dilakukan, dia menjauh sendiri. Nah, pada saat satu-satunya cara kita harus cari ini titik keluar bahan bakar ini, bahan bakar cair ini dari mana. Maka dilakukan ya semacam katakanlah seperti menyapu lah. Artinya memperkecil area yang semula itu kurang lebih 194. Dibuat berkecil sampai kita tahu itu si lubang itunya. Karena prediksi memang cara satu-satunya memadamkan itu ya kita harus tutup, jangan sampai menutup, artinya jangan ada udara gitu. Jadi tidak ada reaksi secara kimia sehingga api bisa mudah dipadamkan. Tahan dulu Pak Ogi, sesaat lagi kita akan kembali bersama iNews Jabar untuk mengulas lebih banyak terkait dengan kerugian. Bahkan menurut informasi ada 1 orang WNA tewas akibat kejadian kebakaran pada kali ini. Saya Iwan Sepriyadi, sesaat lagi kita akan kembali.